Iya papa, tapi bulan itu cahayanya terang, indah, masih kalah dengan wajah mamah. Apa kata ibu? Ih, papa bohong. Bohong, bohong. Udah tahu suami lu bohong, lu gembira. Ini kisah jangan sampai kedengeran Bondon. Takutnya Bondon kasih tahu teman-teman Bondonnya, woi, kata soulmate di Setia Rasa, kita semua Bondon masuk sorga. Hore, wah gembira deh. Mahmud Nasution dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, ketua DKM Masjid Al-Hikmah Setia Rasa, guru-guru kita yang dengan wasilah beliau sahabat saya, guru saya, Kiai Haji Yuyu Sofiuddin SHI, saya bisa hadir berjumpa dengan ibu dan bapak semuanya. Mudah-mudahan beliau sehat, berkah, panjang umur, mulia dunia akhirat. Amin. Mustasyar NU juga hadir di tengah-tengah kita. Pak Dewan yang juga sekaligus calon, mana tuh? Pak Himan, terima kasih sudah datang. Beliau calon wali kota. Dan juga ada Pak Ihsan. Ini berdua duduk bareng-bareng di tengah masyarakat kota Tasik Malaya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Ya namanya politik nggak ada yang tahu ya. Iya. Semoga siapapun yang jadi akan bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat, dan tentu untuk bangsa, negara, juga agama. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh sesepuh, orang-orang tua, Pak RT, Pak RW, kepala desa, lurah, camat, Dimas, Babinsa, Kapolsek, dan Ramil yang capek, lelah memikirkan kita semua masyarakatnya. Semoga diberikan oleh Allah setiap capek lelahnya menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di Bungursari, Setia Rasa, Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan kita semua berkumpul lagi nanti di surga. Amin ya rabbal. Hari ini pelantikan pengurus DKM Al-Hikmah, santunan tablik akbar. Berharap Masjid Al-Hikmah ini bukan hanya menjadi sekedar tempat ibadah rutin, sholat, ngaji, tapi juga menjadi ajang silaturahim, menjadi tempat kita memajukan ekonomi. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadi benteng akhlak, akidah, ilmu untuk masyarakat yang ada di sini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anak muda, adik-adik yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2019 saya berangkat haji. Waktu itu dengan istri saya. Kebetulan istri saya 3 anaknya. Kiai Yoyo hampir mau ditambahin di Tasik jadi 4. Anaknya yang 3, Sultan, Akil, Mahir. Mana yang mau jadi anak angkat? Oh, banyak ya. Waktu itu saya berjumpa dengan istri di Mekah dengan almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama karismatik, tokoh bangsa, tokoh umat. Kalau di Indonesia tidak gampang jumpa dengan beliau karena kesibukannya. Tapi dengan izin Allah saat hajian saya dan istri mendapat undangan berjumpa dengan beliau, langsung masuk ke dalam kamar di mana beliau tinggal saat itu. Ada satu pesan di antaranya yang luar biasa. Kata beliau, Ustadz, bisa saja seseorang itu masuk ke dalam surga karena amalan yang kecil. Bisa saja orang itu masuk ke dalam surga karena menolong semut yang ada di dalam toples gula. Ibu punya toples? Ada gulanya? Pernah kemasukan semut? Diapain semutnya? Dimatiin, dipites, dipencet, diaduk, udah kayak naik roller coaster. Wah, aduk nih, ada bapaknya, emaknya, cucunya, engkongnya, suaminya, istrinya, satu keluarga dimatiin. Kadang disisain jandanya. Masya Allah. Satu nasihat yang buat saya luar biasa ini. Bagaimana seseorang itu hidup, dia manfaat, berguna, walaupun hanya kecil dan sedikit, tapi bisa menjadi pengantar masuk ke dalam surga. Nabi SAW bercerita, ada seseorang yang hidupnya bergelimang dosa, perempuan yang tiap hari melakukan dosa besar, PSK, naon di Tasik eta namina, naon bondon, namina bondonnya, ini bondon. Satu waktu lewat sumur tua, ada seekor anjing yang kehausan. Lalu si bondon yang kerjaannya tiap hari hanya jualan rempah-rempah, merem-merem diupah. Itu gini-gini. Dibuka selendangnya, dibuka sepatunya, dimasukkan ke dalam sumur, ditarik airnya, dikasih minum kepada anjing yang haus tadi. Anjingnya pergi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, perempuan ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ini kisah jangan sampai kedengeran bondon. Takutnya bondon kasih tahu teman-teman bondonnya, woi, kata soulmate di Setia Rasa, kita semua bondon masuk sorga.
Hore, wah gembira deh. Gimana caranya? Gampang. Pulang dinas, cari anjing. Bawa air seember. Anjing minum jing. Bukan itu maksudnya. Pesan Nabi istimewa. Kalau kepada seekor anjing saja dia haus, lalu ditolong, pertolongan kita, kebaikan kita dicatat sebagai pahala dan penghapus dosa. Apalagi kalau kita punya uang, punya rezeki, bikin santunan. Betul? Mudah-mudahan nih orang setia rasa semua min ahlil jannah. Bantuin orang miskin, senengin orang lemah, santunin janda-janda tua, kawinin janda muda. Itu yang benar. Hidup janda. Kalau janda tua, santunin aja. Kalau dikawinin, nyiksa. Udah keluar duit, keluar biaya, keluar ongkos berobat, keluar biaya kuburan. Masya Allah. Kalau janda tua, serahkan kepada Kiai Yuyu. Yang muda, bawa ke Jakarta. Ini pesennya. Jadi walaupun ibu bapak ada yang cuman ngasih, aduh sedikit Pak Ustadz, cuman 5.000, cuman 10.000, cuman 50.000, kalau itu dinilai oleh Allah sebagai kebaikan, maka rahmat berupa ampunan dosa, pahala, dan surga Allah gampang berikan kepada kita semua. Makanya jangan malu melakukan kebaikan walaupun sedikit. Bisa jadi yang sedikit itu justru menyelamatkan, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu waktu Nabi SAW memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini gue muter kanan, muter kiri, kepala gue puyeng di sini nih. Gue sebetulnya muter di sini, gue ngeliatin mana nih yang cakep-cakep nih. Cakep semua. Alhamdulillah. Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarrin, idza tabahtumul maraq fa'aktsir ma'aha. Wahai sahabatku Abu Dzar, kalau kamu masak sesuatu yang berkuah, tahu kuah, air, sayur, ada kuahnya ya, banyakin air kuahnya, kata Nabi. Buat siapa tuh? Tetangga, teman, kanan kiri depan belakang. Lebih baik kita bawain kuah ketimbang tidak membawakan sama sekali. Beli daging kambing seperapat, sedikit Pak Ustadz, bikin kuahnya seember begitu. Lu bagi-bagiin tuh tetangga lu. Lagi kurang duit, tetangga dapat kuah rasa kambing. Enak juga nih kuahnya nih, ada rasa kambing-kambingnya. Tapi kalau duitnya banyak, kambing berkuah. Kambingnya banyak, kuahnya sedikit. Nabi bukan ngajarin kita pelit, tapi Nabi ngasih tahu kesempatan berbuat baik bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik orang mampu, bukan hanya milik orang sukses. Sekalipun dia susah, dia bisa mengambil kesempatan, kebaikan, dan manfaat. Alhamdulillah. Bu, punya suami
Suami ibu sayang nggak? Betul? Suami itu udah dicek kodam suaminya. Masa suruh ngecek kodam loh? Gue bawa ke kodim loh. Ibu, ayah, suamina. Suami ibu punya rasa sayang? Alhamdulillah. Suami itu harus punya rasa sayang, mau sedikit mau banyak harus punya rasa sayang. Saya kalau dapat duit, begitu saya mau kasih istri saya, muncul rasa sayang. Kok sayang ya? Begitu mau ngasih, kok sayang rasanya nih. Setia rasa. Rasa-rasanya setia nih. Nyenengin istri, Pak, itu nggak harus bapak nunggu kaya. Sampai mati belum tentu. Masa sampai mati hidup bersama nggak pernah nyenengin bini? Ya, istri itu jangankan dikasih duit, jangankan dikasih tas, jangankan dikasih baju, jangankan dikasih sendal, istri dikasih bohong aja seneng. Gak percaya. Mau bukti nggak? Besok malam bapak ajak istri bapak jalan-jalan, mampir ke taman, lihat mama itu di langit ada bulan. Iya papa, tapi bulan itu cahayanya terang, indah, masih kalah dengan wajah mama. Apa kata ibu? Ih, papa bohong. Bohong, bohong. Udah tahu suami lu bohong, lu gembira. Ya, bohong nggak suaminya? Seneng nggak dibohongin? Karenanya bapak-bapak, kalau ingin menyenangkan istri, sering-sering ngerayu. Masya Allah, sering-sering bohong, sering-sering merayu. Ya, walaupun rayuannya kalau jujur malah sakit hati. Ya Allah, muka mengkilap bener kayak cat mobil Kijang, udah hitam metalik lagi. Tapi kalau kulitmu eksotis, bak hajar aswad, walaupun hitam jadi rebutan, dan akulah yang beruntung dari sekian banyak mendapatkan kamu, wahai hajar aswad. Ya, begitu dong. Alhamdulillah. Walaupun cuman ngasih rayuan gombal tadi, Allah senang, Allah gembira ngelihat dua insan, suami istri, walaupun hanya memberikan tipuan lidah, tipuan kata dalam bentuk rayuan dan asmara. Alhamdulillah. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak gak? Seneng gak? Kalau hal-hal kecil itu bisa dilakukan, bisa dijalankan, akan jadi kebiasaan, maka nanti saat kita sudah punya, sudah lebih, sudah ada, insya Allah nggak berat kita jadi orang manfaat bagi masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Amin ya robbal. Nah, itu pesan saya, bahwa santunan ini bukan cuman di bulan Muharram. Ini mah cuman momen, inget kayak alarm. Kan alarm kan nggak harus tiap jam nyala ya Bu ya. Alarm kan ada waktunya, misal jam 3 pagi, misal jam 2 pagi. Mau ngapain Bu? Kencing ya Bu. Lah kencing kiih, kiih di alarmin. Kebiar Muharram 1446 adalah alarm umat. Masih banyak
saudara kita yang sakit, yang butuh, yang lemah, yang perlu, sehingga kalau ada tiap hari nggak ada salahnya, walau cuman sebulan sekali, insya Allah nggak akan jadi beban, apalagi bisa setiap saat. Alhamdulillah. Makanya ibu bapak, saya belajar dari Kiai Yuyu. Kiai Yuyu ini beliau pebisnis rokok sin top. Saya belajar dari beliau. Kiai banyak merokok, tapi jarang kiai jualan rokok. Padahal rokok itu jadi sumber orang paling terkaya di Indonesia. Duitnya hampir 600 triliun. 1 triliun 1000 miliar. Nah lu pikirin dah kalau 600 triliun. Beli seblak, insya Allah mati berjamaah kita. Kelelep seblak di Setia Rasa, dan tukang seblaknya ikut meninggal juga. Kita bikin seblak 600 triliun, gempor. Kebayang nggak kalau orang Islam banyak yang kaya, tetangga kaya, saudara kaya, teman-teman kaya, apa nggak gampang orang bangun pesantren, nggak gampang orang bangun masjid, apa nggak jadi mudah orang bikin sekolah, musola, majelis taklim. Dan ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga orang kaya. Nabi itu pebisnis, bisnis Nabi sukses. Nabi jualan, ikut dagang, titipan dari Sayyidatuna Khadijah, dari Mekah bawa barang Khadijah sampai di tempat negeri dagangan, yang lain pulang bawa duit, Nabi bawa dagangan. Hebat Nabi, visioner. Orang dari Mekah dia dagang misalnya ke Syam, di Syam dagangan laku, ke Mekah dibawa duit. Nabi enggak. Nabi dari Mekah pergi ke Syam, dia dagang, habis dagangannya dia beli dagangan Syam, dia bawa ke Mekah, untungnya 2 kali lipat. Dagangan Mekah jadi duit, dagangan Syam jualan di Mekah jadi duit. Hebat enggak bisnis Nabi? Hebat. Nabi kalau bisnis bukan cuman sekedar cuan, bukan cuman sekedar duit, ada yang lebih hebat dari itu, nambah teman, nambah kolega, nambah saudara. Nabi kalau bisnis, nih pedagang, lo jangan pernah mau rugi, yang dagang jangan pernah mau rugi, untung tuh berkah yang Allah ajarin. Jadi kalau dagang jangan pernah mau rugi, apalagi lo tetangga suka ngerugiin. Jangan jadi tetangga ngerugiin tetangganya, jangan jadi teman ngerugiin dagangan. Sama teman aja lu pakai ngambil untung begitu, sama saudara pakai dagang lah. Nabi pernah ketemu RT Raja Tawar. Ibu-ibu banyak gak yang jadi Ratu Tawar? Kalau tuh pedagang nggak nyungsep, nggak pergi itu. Ibu pergi sampai bolak-balik ke tempat yang sama, masih aja nawar lagi, sampai nyerah pedagangnya. Ya Allah, 10 orang begini nggak nyampe sehari nih, bangkrut udah. Ketemu Raja Tawar, sampai Nabi kasih tahu, modal saya segini, terserah mau lebihin berapa. Tandanya apa? Dalam dagang nggak boleh rugi, harus untung, walau kata sedikit, karena untungnya itu berkah. Dihalalkan oleh Allah jual beli, diharamkan riba. Maka jangan sampai orang dagang pada rugi.
Nagasaki, Hiroshima hancur di bom atom. Warung tetangga hancur di bom tetangganya. Masya Allah. Ngebon lah, lama-lama hancur itu dah. Punya duit lari ke tempat lain, punya uang pergi yang jauh, pas ngutang ke sebelah. Ya, pas ngutang baru ke warung si Ece lele. Bagaimana tuh pedagang? Nih warung-warung nih, saudara-saudara kita yang pada dagang. Kalau kita nggak support, ada duit aja loh, modal pengen masuk ke tempat AC, dorong-dorong gerobak, teman ngambil susu satu doang, udah bayar parkir, kena bensin, lu nggak tawar, happy aja lo. Giliran ke tetangga, udah ngutang lagi, ya baru mau bayar, udah tutup si Ece, ya, sampai bangkrut. Jangan. Saya belajar dari Kiai Yuyu, saya belajar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Abdul Malik. Ulama memang begitu, kiai memang harus begitu. Orang-orang barat yang nggak demen Islam, yang bilang kiai ustadz nggak boleh kaya, orientalis yang bilang begitu. Hebatnya dulu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada khalifah-khalifah di kemudian hari, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu bisa melakukan ekspansi besar-besaran sampai ke Andalusia, Babilonia. Tuh, kalau nggak ada duit bagaimana tuh beli kudanya? Kalau nggak punya duit bagaimana tuh beli tombaknya? Kalau nggak punya duit bagaimana tuh beli armadanya? Kuda, baju perang, tombak, pedang. Emang boleh hasil ngeludah tuh jadi pedang? Keluarlah Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, keluarlah orang-orang yang luar biasa, memberikan harta kekayaannya. Abdurrahman ibn Auf diantaranya. Mau apa? Mau berapa? Nih, saya berikan. Mau berapa miliar? Berapa ratus miliar? Berapa triliun? Nih, saya kasih. Makanya alhamdulillah nih, saya punya rumah, setiap ada orang lewat depan rumah saya, itu saya kasih lewat. Apa yang ngasih duit? Ya kasih lewat lah, dia lewat, masa kasih duit, kasih lewat. Harus gitu, harus, karena kita perlu amal ini nih, perlu zakat yang dibayar, perlu sedekah yang diberikan, perlu infak yang diberikan. Ini masjid tuh, tahun berapa ini masjid berdiri? Kok pelafonnya, perasaan pelafon saya masih TK ini. Ya Kiai juga lagi ngebangun, Masya Allah. Oh, iri kepada mereka yang kaya, bukan karena nggak seneng lihat mereka kaya, tapi berharap, ya Allah, kalau kita kaya, kayaknya banyak yang bisa kita bantuin gitu. Saya ditanya sama teman-teman, Olmet, lu makan duit udah banyak, kata dia. Alhamdulillah, saya kalau mau apa aja ada tuh. Mau pesawat ada, mau mobil ada itu. Pesawatnya ada, mobilnya ada. Beli ya enggak, kan ada di showroom ayah seur. Lu kenapa masih aja lu dagang rokok sin begitu? Kata teman-teman,
Saya bilang begini, saya mah kalau buat makan doang ya, buat makan mah udah cukup. Malah semakin kaya orang semakin takut makan loh. Ini tandanya Kiai Yuyu nih kayaknya masih nanggung nih, karena masih gemuk, masih gemoy. Oke gas, oke gas. Yang bener aja, rugi dong. Oke gas, oke gas. Jadi orang kaya malah ama makan sedikit, makan daging dia takut, makan ayam dia takut, ya. Makan apa lagi? Ngeteh dia takut, ngopi dia takut, semuanya dia takut. Semua yang Allah siapin takut semua. Akhirnya kata Allah, kalau udah nggak ada yang mau, pulang aja dah. Pulang deh tuh orang kaya cepet-cepet. Yang ada nggak dimakanin. Ibu kalau namu, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, pulang nggak kira-kira? Ya pulang udah, nggak ada yang dimakan. Makin kaya, makin takut. Duit banyak, paling banyak orang makan sehari 3 kali. Tapi kalau nyari amal, 1 triliun juga nggak cukup. 500 miliar juga kurang kalau amal. Mudah-mudahan keturunan kita besok duitnya pada banyak. Ibu sering gak sih ngedoain suaminya punya duit banyak? Saya curiga ini. Saya curiga nih istri-istri di sini nih nggak ngedoain lakinya nih banyak duit nih. Ya yakin saya. Ibu lebih seneng doa buat kerudung, tas, baju, kulkas, teflon. Ibu doa dong, ya Allah, jadikan suami saya orang yang duitnya banyak, hartanya banyak. Enggak jadi dah, dia mau miskin aja pengen kawin mulu gitu. Apalagi duit banyak, diralat ya Allah. Ya doa diralat. Doa direvisi lo kayak undang-undang, amandemen. Doain, ya Allah, suami saya kerja, selamatin, berkahin, lancarin, naikin pangkatnya, jabatannya, naikin gajinya, gampangin urusannya, lariskan usahanya, uangnya banyak, tapi tetap setia rasa dengan saya ya Allah. Gitu. Pernah nggak doain begitu? Bukan bener ya Bu ya? Kata si ibu, enggak, ntar kalau banyak duit dia kawin lagi. Begitu. Belum didoain dia udah suuzon aja. Saya pikir-pikir, saya kan banyak ketemu orang nih, ini mungkin nih salah satu penyebab rada-rada kurang gampang gitu dapat duitnya. Bininya sih takut doa. Mulai malam ini doain suaminya biar tuh doanya biar nggak kawin lagi. Kalau dia nggak punya duit dia mau ngapain kawin lagi? Yang ngatu aja bikin stres, dia mau tambah jadi 4. Dan urusan kawin lagi, Bu, tukang ojek ada yang bininya 3, ada. Tukang becak bininya 2, ada. Akur sampai mati, akur sampai meninggal. Jeff Bezos yang punya Amazon, yang duitnya 3.000 triliun, bercerai sama bininya. Begitu Bezos mau kawin lagi, bininya ogah. Padahal duitnya ribuan triliun loh hartanya. Kira-kira kalau suami ibu punya 1 triliun, boleh nggak dia kawin lagi? Boleh ya? Oh, saya tahu Pak. Apa alasannya istri tidak mengizinkan suami kawin lagi? Takut uang belanja kurang dan kebagi sama yang kedua.
Bukan karena cinta, tapi karena takut uangnya berkurang. Pantes bini saya bilang begitu. Lo kalau belum punya duit sehari 10 miliar jangan kawin lagi dah lo, begitu. Gua aminin lo ya, saya bilang gitu. Ntar gua punya duit sehari 10 miliar, awas lo diralat lagi gitu. Ya gua ralat lagi lah jadi 20. Perempuan. Doain. Tidak ada yang bisa merubah hati dan perasaan kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu. Ini rahasia sebetulnya, tapi saya mau bagi-bagi rahasianya. Boleh? 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 Saya sama istri tuh kalau lagi berantem, ibu pernah berantem gak sama suaminya? Orang mau bilang pernah gitu, sering. Bagus sebetulnya tuh, bagus. Saya kalau berantem sama istri saya, terlepas mau siapa yang benar siapa yang salah, pokoknya ada yang tersakiti aja, ambil jalur VVIP. Tahu jalur VVIP? Orang kalau dizolimin, disakitin, itu doanya mustajab kata Nabi. Bu, ibu kalau disakitin sama laki, ibu doa apa nyumpah? Dasar siap. Salaki gelo. Wah, macam-macam. Wah, itu mustajab itu. Apa mati itu bahasa Tasiknya apa? Oh, modar siap. Saya lagi mikir, pantes banyak janda. Suaminya disumpahin modar mulu, lama-lama modar benar, betul nggak? Bu, ini rahasia saya nih sama istri, tapi saya mau bagi. Ibu merasa sedih, suami merasa sedih, berantem laki bini, berantem. Paling enak nyari musuh di rumah, dan paling gampang sakit sedih ya di rumah. Tapi sedihnya jadikan modal. Modal apa? Modal jalur VVIP dalam doa biar mustajab. Ya Allah, ya gitu. Allah, suami saya nakal banget ya Allah, saya diomel-omelin. Sayur asem, saya banyakin asemnya. Garamnya kurang, saya diomelin. Ya Allah, sedih hati saya. Ya Allah, banyakin suami saya biar duitnya banyak, hartanya banyak, biar dia nggak makan sayur asem lagi, biar makan rendang. Ya Allah, begitu. Bisa doa begitu? Agak. Ya, amit-amit gue doain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, doa yang mustajab itu diantaranya doa apa? Doa saudara kepada saudaranya yang saudaranya nggak tahu kalau lagi doain. Kita pernah nggak doain tetangga kita nih yang terdekat nih, terdekat? Kita kenal nggak sama tetangga sebelah? Kenal? Besti punya besti. Belum jadi bestai, belum, masih besti ya. Pernah doain bestinya? Ya Allah, besti saya biar sukses, suaminya naik pangkat jabatan, biar duitnya banyak, biar dia umroh, haji, jalan-jalan, healing sampai hilang. Kan kalau lagi susah nongol mulu di status, susah banget aing. Hari kamana sia baru dah
kalimatnya panjang tuh di status. Wah, lagi susah nih. Ini jangan sampai dia nelpon nih, minjem 100 saja urusannya nih. Ayo, statusnya lagi begitu, matikan HP. Nongol. Kalau lagi seneng, nggak aktif statusnya. Orang lagi healing, hilang dia. Doain, biar pada seneng tuh teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Untung apa rugi Pak Ustadz? Untung. Apa kata Nabi? Walaka bimislih. Malaikat bilang, doa yang kamu kasih tuh buat tetanggamu itu yang bagus-bagus tuh, kamu juga sama dapat itu juga. Amin, kata malaikat. Yang aminin malaikat loh. Inilah kehidupan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Inilah pesan Muharram. Tahun baru, jiwa baru, hati baru, akal baru, akhlak yang baru, yang kurang jadi bagus, minimal yang bagus dipertahankan, kalau perlu ditambahkan lagi, insya Allah. Yang kedua, terakhir, udah jam 12 di Mesir. Di Mesir jam berapa ya? Jam 8 kali. Jadi yang terakhir, Bu, kenapa tadi saya bilang ini hanya gong, santunan, alarm, pengingat. Tiap hari baik masjid apa. Ibu yakin nggak? Ini pertanyaan sebetulnya pertanyaan saya dan istri saya juga. Tapi saya mau tanya juga nih ke ibu-ibu. Ibu yakin nggak kalau ibu sebagai istri meninggal duluan misalnya, ibu yakin nggak suami ibu masih doain ibu? Parah ini. Ini ibu-ibu membuli suaminya. Enggak. Emang kemana dia? Oh, nikah lagi. Sebelum meninggal aja dia mau nikah lagi. Apalagi udah meninggal ya. Oke gas, oke gas. Kawin lagi. Saya juga sama. Dibilang mau saya bohong aja, nggak mau. Nggak ada laki-laki nggak mau, bohong. Bohong. Tanya wajah-wajahnya nih, ya mau beneran deh, cuman malu, takut sama siapa? Sama istri. Sorry ye, nggak ada suami takut istri, yang ada istri yang menakutkan. Beda tuh ya komandan. Ini komandan boleh cepat tangkap penjahat, tangkap narkoba. Ditelepon istrinya, halo pulang. Iya mah, pulang udah. Bintang 4 di kantor, sampai rumah bintang 7. Wah, Allah. Puyang, pala gua puyang udah. Jadi nggak yakin tuh kalau suaminya bakal doain kalau ibu meninggal. Lebih baik ragu-ragu dah daripada yakin benar-benar gak didoain loh. Oke, saya tanya balik, kalau suami ibu yang meninggal, yakin ibu masih doain lakinya? Bukan karena doa ibu tuh dia meninggal. Mati aja lo, modar lo, mati modar bener. Ibu kalau kawin lagi jadi janda nih, ditinggal mati, mau kawin lagi nggak? Mau. Nggak apa-apa, boleh. Emang kenapa? Janda nggak apa-apa. Datang yang lamar, duit banyak, cakep, ibu dilamar, mau nggak? Oh mau. Masih doain tuh, lakinya dalam kubur, ibu masih ngedoa tuh. Laki lu hidup aja lu lupa. Apa pesennya Pak? Suami soleh itu buat istri yang solehah. Artinya gini, suami soleh itu selama istri masih hidup soleh, dia bimbing bininya, diajarin bininya,
lagi hidup dapat manfaatnya. Istri soleha juga lagi hidup, suami dapat manfaat. Begitu udah meninggal, dia bisa solehot, dia bisa lupa. Artinya apa? Tidak ada jaminan orang yang bersama dengan kita dan membersamai kita sampai akhir hayat kita sekalipun, dia masih tetap bersama dalam doa-doanya. Saya aja nggak percaya sama bini saya. Kalau saya meninggal, belum tentu dia doain. Ya Yuyuk datang ke rumah saya, udah tahu lagi rumah saya. Mama ini jarang datang, begitu saya meninggal datang mulu. Roh saya ngintip, ngapain nih Kiai? Gua colek tembus, gua keplak lewat. Gak ada yang jamin. Terus pertanyaannya, itu duit yang Bapak cari, harta yang kita punya, jadi apa itu? Kalau kita nggak pernah santunan, kalau kita nggak pernah sedekah, kalau kita nggak bayar zakat, kalau kita nggak infak, kalau kita nggak bantu orang, itu jadi apa itu? Jadi dosa bisa. Kalau apalagi anak-anak kita tidak beriman, bertakwa, bahkan berakhlak. Ada kejadian, Masya Allah, nggak sampai hati bacanya. Tadi apa kemarin ya, di salah satu portal berita Detik, bapaknya meninggal, dibunuh sama istrinya, ya, dibunuh barengan nih sama anak perempuannya, dan dibunuh sama pacarnya. Jadi istrinya, anak perempuannya, sama pacar anaknya, bertiga bunuh bapaknya. Allah. Sampai hatimu begitu tega, gitu ya? Tega nggak tuh? Kamu kolam Megi Z. Tega, bisa loh, anak perempuan, ya iket tuh bapaknya, dicekek sama bininya, dibantuin lagi sama pacarnya. Ya Allah ya Karim. Ngeri ya, ngeri. Makanya bapak-bapak kalau tidur Pak pakai helm. Emang ngeri ya dah. Tepok. Kalau pakai helm kan aman. Di aspal aja jatuh aman ya komandan. Tok ada helmnya. Ngeri. Serem. Wih, udah nggak tahu deh. Dulu mungkin nggak pernah lah terjadi yang begini-begini, tapi kok makin kesini makin kesana, makin jauh. Anak bunuh orang tua bunuh anak, kakek bunuh cucu, cucu bunuh kakek. Perkara apa? Perkara yang ya Allah, gara-gara nggak dikasih duit buat top up. Ada anak-anak pada main top up. Tuh di Jawa Timur, Surabaya, ada anak apa ya, 12 atau 13 tahun tuh, sekolah apa itu? SMP, SMA aja. SMP. Main FF. Mana anak FF di sini? Wih, ada. Free Fire. Mau top up, bapaknya mau orang miskin kan, nggak punya duit. Anak cuman satu, entah petani entah buruh, kita nggak tahu tuh, bapak nggak ada uangnya. Dibakar tuh rumahnya sama anaknya, gara-gara mau top up Free Fire. Akhirnya di fire rumahnya. Ini gua fire aja sendiri. Karena pinjol, jual apa? Judi online slot. Depo.
berharap Max win, tapi nggak di WD kalah mulu, padahal udah gacor nih aplikasi ya. Maaf ya kalau nggak salah ini Pak, kalau nggak salah ntar tanya polisi. Laporan PPATK itu 2023 sampai 2024 atau sepanjang perjalanan saya nggak tahu, saya baca dulu di Kompas, uang judi online tuh 600 triliun. Dan judi online itu rata-rata yang main orang bawah, orang kampung yang di desa-desa, kampung-kampung yang ekonominya tipis-tipis. Kalau yang gede-gede dia nggak judi online, dia di sono mainnya di Singapura, ya mainnya di mana? Las Vegas, pakai roulette, pakai yang barbar tuh, pasang nih, sekali habis 100 miliar, 50 miliar, 200 miliar. Nah, itu orang-orang yang duitnya banyak. Yang kecil-kecil 50.000, 5.000, 10.000, wih terkumpul 600 triliun. Kebayang nggak kalau kita bikin organisasi jebolan judi online? Saya kebayang tuh kayak mau bikin jebolan judi online, saya komandan. Organisasi alumni judi online. Nah, dia buat itu aja 600 triliun loh bisa keluar tuh, beredar. Wise. Apa nggak mantep tuh ya alumni judi online yang saya pimpin, ya beredar duit nggak usah banyak-banyak dah, 300 triliun aja setengahnya dah, kan nggak dibantuin setan, kan orang semangat karena dibantuin setan, udah kasih terus ya, karena nggak dibantuin setan setengah, 300 triliun uang judi yang dikumpulkan alumni judi online se-Indonesia. Wis 300 triliun per tahun, kira-kira berapa masjid tuh yang jadi? Hebat ya, kita buat yang begituan tuh hebat loh, nggak terasa begitu dicek PPATK, ratusan triliun uang judi itu, dan itu judi kecil-kecil yang berapa sih kalau depo berapa sih? Berapa Pak? 10.000 tuh kata bapak, 10.000 doang. 10.000 doang dikumpulin se-Indonesia ratusan triliun. Masya Allah. Berapa santunan yatim yang selamat, bukan cuman SD SMP sampai kuliah tuh, orang miskin pada bisa sekolah tuh dari kumpulan duit alumni judi online, asal mau aja. Tapi kan balik lagi kalau buat agama ya susah, berat. Masjid aja kotak amal lewat zikirnya ganti-ganti, masih jauh. Subhanallah, begitu astagfirullah, oh, geser dikit, alhamdulillah, lewat udah kayak mainan anak-anak, didorong kayak mobil-mobilan sampai balik lagi ke depan, dorong terus. 100.000, 50.000, 20.000 sampai 1.000, yang dicabut 500, 1.000, yang baru, yang lecek, yang robek, biar panitia ada kerjaannya. Lo cari itu sambungannya, masya Allah, tega bener. Udah 1.000 nyuruh nyari sambungan lagi. Ini jadi Masjid Al-Hikmah dan pengurus yang baru saja dilantik harus menjadi kekuatan umat. Amin. Harus menjadi magnet di tengah umat, bahwa masjid bukan hanya urusan ibadah seperti sholat, ngaji, wirid di dalamnya, tapi dia menjadi pusat persaudaraan, silaturahim, yang kita bisa bicara apa saja, baik ekonomi, hukum, sosial, bahkan juga mungkin berkumpul dengan para politisi
bicara tentang bagaimana masjid ke depan, bagaimana pengurus masjid ke depan, bagaimana para ustadz ke depan, bagaimana kiai-kiai ke depan, bagaimana majelis talim ke depan, bagaimana yang berbau-bau urusan agama menjadi gampang, mudah, dan murah ke depannya. Bikin kontrak tuh sama calon-calon wali kota tuh. Wah, top dah. Dah segitu aja ya. Capek. Belum santunan kan? Iya. Mana yang mau disantunin? Yatim, janda, nenek-nenek, jompo ada. Berapa semuanya? 32. Ah, ayo Ustaz sini. Iya, jangan sampai kemalaman. Kalau kemalaman duitnya lecek.